Presiden Prabowo many key sectors of common interest in which we would like to accelerate the level of cooperation. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much over-regulation, and to put at the foremost the common bilateral interest of India and Indonesia. Perdana Menteri Modi pun menekankan India dan Indonesia memutuskan untuk bekerja sama di sektor pertahanan. रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी-रेडिकलाइजेशन में Presiden Prabowo pun menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi, India. Prabowo menjadi tamu utama dan diantar kereta kuda bersama Presiden India Drupadi Murmu. 352 personel TNI, yaitu Marching Band Akademi Militer Indonesia, Genderang Suling Chanka Lokananta, dan kontingen formasi lengkap barisan TNI tampil di parade. Kehadiran Prabowo di India juga disambut mahasiswa Indonesia di New Delhi. Kehangatan lawatan Prabowo ke India juga tampak dalam jamuan santap malam kenegaraan bersama Presiden India dan Perdana Menteri India di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo sempat berkelakar mengaku punya DNA India karena langsung berjoget saat mendengar musik India. I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. And everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So dari India, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Malaysia. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Prabowo menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor ini diberikan kepada Raja-Raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menceritakan Prabowo merupakan satu dari sahabat yang senantiasa mendampinginya melalui masa duka yang panjang. Saya dan keluarga, saya ucapkan setinggi penghargaan terima kasih kepada
sahabat dan saudara saya, Saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang susah. Ini di antara sahabat setia saya yang sentiasa memerhatikan dan mengambil berat dalam masa duka lara saya yang panjang. Bicara kerjasama, Presiden menyatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral, termasuk masalah tenaga kerja. Prabowo menegaskan Indonesia dan Malaysia harus membangun kerjasama lebih erat agar semua permasalahan bisa diselesaikan. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Buah tangan kerjasama dari kunjungan Presiden Prabowo dari Malaysia antara lain kesepakatan memperkuat kerjasama di sektor energi, kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antara lain pengelolaan industri kelapa sawit, serta menertibkan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan perbatasan kedua negara. Sementara sebelumnya oleh kunjungan Presiden Prabowo dari India di antaranya, Presiden mengundang para investor India untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ada 5 dokumen kerjasama yang ditandatangani pemerintah India dan Indonesia, yakni MOU tentang kerjasama kesehatan, MOU dalam kerjasama di bidang pemastian mutu obat tradisional, MOU tentang kerjasama dalam bidang pengembangan digital, MOU tentang kerjasama keselamatan dan keamanan maritim, serta program pertukaran budaya periode 2025-2028. Oleh-oleh kerjasama dan komitmen di berbagai bidang jadi kabar baik dari lawatan Presiden Prabowo ke India dan Malaysia. Tapi yang lebih menantang, komitmen yang telah diteken harus bisa betul-betul diimplementasikan oleh masing-masing pihak. Friska Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.